Apa itu media sosial? Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Sosial media juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial merupakan sarana yang mendukung sebuah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet atau web yang bisa mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif, seperti menciptakan hubungan komunikasi antara seorang penulis dengan penggemarnya. Fungsi media sosial. Berikut adalah beberapa fungsi media sosial yang dapat dirangkum dari gramedia.com. Di antaranya yaitu 1. Komunikasi. Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi penggunanya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah membangun komunikasi tanpa batasan waktu dan wilayah. Yang kedua, branding. Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpulnya untuk seluruh Indonesia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain waktu media sosial, sehingga menarik untuk dilihat dari pengguna lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang ketiga, tempat usaha. Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun usaha dalam jaringan atau online sebagai tempat terbuka selama 24 jam. Media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata. Yang keempat, marketing. Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir di seluruh dunia menggunakan, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan memudahkan pebisnis atau untuk mengenalkan atau menjangkau lebih banyak konsumen. Terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Layanan media sosial. Selanjutnya, layanan media sosial. Perkembangan media sosial juga sangat cepat. Banyak platform di Indonesia dulu sangat diminati, sekarang perlahan menghilang. Berbagai pelayanan dari jenis media sosial juga sangat populer di tengah masyarakat, yaitu 1. Layanan blog. Layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada di internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu tertentu. Pengguna media sosial jenis ini banyak digunakan oleh blogger. Contoh media sosial layanan blog yaitu WordPress dan Blogger. Yang kedua, layanan jejaring sosial atau social network.
Layanan jejaring sosial atau biasa disebut juga dengan social network merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan di masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, hingga video. Contoh media sosial pada layanan jejaring sosial ini adalah Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga, layanan blog mikro. Jenis media sosial ini adalah layanan blog mikro atau biasa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki pelayanan dan penggunaan yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Hal ini membuat layanan microblog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog adalah Twitter. Yang keempat, berbagi sosial media. Apabila kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui platform media YouTube atau SoundCloud, maka kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media. Salah satu jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama untuk membuat penggunanya saling berbagi konten media seperti foto, audio, dan video. Salah satu contoh lain dari layanan berbagi media yaitu Instagram dan TikTok. Yang kelima, layanan kolaborasi jenis media sosial ini adalah digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain untuk menciptakan suatu kontribusi, tidak hanya mengajak. Dalam layanan kolaborasi ini, pengguna biasanya diperbolehkan untuk membuat konten, sekaligus menggunakan koreksi terhadap isi konten dari anggota dari situs tersebut. Salah satu contoh layanan kontribusi yang paling populer saat ini adalah Wikipedia. Wikipedia merupakan sebuah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang dioperasikan secara bebas dan terbuka. Layanan kontribusi ini dijalankan oleh Wikipedia Foundation, yang merupakan salah satu organisasi nirlaba yang terletak di Florida, Amerika Serikat. Yang keenam, layanan forum. Jenis media sosial yang terakhir memang dikenal sebagai memiliki bentuk klasik. Jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas sejak lama. Layanan forum sendiri dapat digunakan pengguna sebagai tempat untuk membincangkan berbagai hal atau topik secara spesifik bersama pengguna lain dalam suatu ruang diskusi. Contoh media sosial layanan forum yaitu Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Manfaat media sosial. Selanjutnya, manfaat media sosial. Setelah kamu mengetahui dan memahami berbagai informasi tentang penelitian media sosial dan lainnya, berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat yang bisa kamu dapat dari memaksimalkan penggunaan media sosial. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, sarana belajar. Mendengarkan dan menyampaikan beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia bisa kamu manfaatkan untuk belajar. Mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat kamu gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun dunia sosial atau dunia maya. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kamu menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. Tidak hanya itu, ini adalah beberapa manfaat dari media sosial, seperti menggunakan blog organisasi, melakukan integrasi berbagai lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya,
untuk melakukan promosi, menggait pelanggan setia, menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen atau masyarakat. Yang keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Manfaat sosial media yang keempat adalah sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi sekaligus melakukan evaluasi, mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar, sehingga sebagai alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi.